Jadi kesimpulan pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semurah-murahnya biaya menikah, ia tetap mahal. Semurah-murahnya nikah, ia mahal. Kalau ada yang bilang menikah itu murah kok, yang mahal gengsinya. Ya memang begitu, akadnya mah murah, tapi yang mahal kan persepsinya. Resepsinya maksud saya, sorry. Yang mahal kan pestanya, yang mahal kan ngundang tamu dan segala macam, dan berbagai macam pretelan-pretelan pernikahan yang hari ini belum bisa benar-benar dilepaskan oleh masyarakat kita. Halo kawan kembang, selamat datang di channel Kumbang Kidal. Kali ini kita ada pembahasan tentang uang panai atau tradisi pernikahan suku Bugis dan Makassar. Apa yang pertama kali terlintas di kepala kalian jika mendengar kata Bugis dan Makassar? Apakah kisah para pelaut ulung yang menantang samudera? Atau justru mahalnya biaya pernikahan untuk menikahi seorang gadis dari Bugis atau dari Makassar? Nah, di media, pernikahan orang-orang Bugis dan orang-orang Makassar digambarkan sebagai salah satu pernikahan dengan biaya termahal di Indonesia. Hal ini kemudian dikonfirmasi dengan berbagai pemberitaan-pemberitaan bombastis dari pernikahan orang-orang suku Bugis atau orang-orang Makassar yang melibatkan bahkan uang sampai miliaran rupiah dalam satu kali resepsi pernikahan. Frame ini kemudian tumbuh subur di kalangan masyarakat kita, kemudian menimbulkan stigma bahwa perempuan atau gadis Bugis Makassar itu sangatlah mahal jika hendak dinikahi. Tapi apakah memang menikah di tanah Bugis atau di Makassar memang semahal itu? Atau ini hanyalah stigma belaka? Mari kita bahas biar tuntas. Salah satu faktor utama yang membuat stigma bahwa mahalnya menikahi gadis Bugis dan Makassar itu adalah adanya istilah uang panai. Lalu apa itu uang panai? Uang panai adalah sejumlah uang dengan nominal tertentu yang ditentukan oleh keluarga perempuan yang kemudian harus diserahkan oleh pihak pria jika hendak menikahi perempuan tersebut. Uang tersebut biasanya di luar dari uang mahar atau uang mas kawin dan memang kadang-kadang nominalnya tidak masuk akal untuk sebagian orang. Lalu apakah ini adalah bentuk perdagangan manusia? Tentu saja bukan, karena uang panai yang diserahkan pria ini akan digunakan untuk kepentingan acara resepsi pernikahan. Jadi digunakan untuk kepentingan pesta dan segala macam keperluan tetek bengek dalam pernikahan. Dan sebenarnya hal ini lumrah, karena di Indonesia memang laki-laki dibebankan atau umumnya dibebankan biaya-biaya pernikahan yang lebih besar dibandingkan yang harus ditanggung oleh keluarga perempuan. Cuma memang di beberapa tempat tidak ada istilah baku yang merujuk pada uang yang harus diserahkan oleh pihak pria jika hendak menikahi perempuan. Lalu apakah memang menikah dengan gadis Bugis itu semahal itu? Nah, untuk mengetahui apakah memang menikahi gadis Bugis itu semahal yang kita bayangkan, maka kita harus membandingkan biaya pernikahan ketika menikahi gadis Bugis dan ketika menikahi gadis yang bukan orang Bugis. Ya ini tentu saja hanyalah meme belaka, hanyalah gambar buat lucu-lucuan saja. Tapi setidaknya angka-angka yang tertera di situ demikian begitulah kurang lebih list uang panai. Yang dimana tingkat pendidikan kemudian hal-hal tertentu bisa mempengaruhi nilai atau nominal dari uang panai perempuan itu sendiri. Nah kalau di gambar ini kan ada nih lulusan SMA uang panainya 30 juta. Kalau D3 berarti 40 juta. Kalau S1 berarti 50 juta. Kemudian kalau S1 dan cantik itu 75 juta. Nah, kalau dia lulusan S2, cantik, kaya dan keluarga terpandang gitu, yaitu unlimited lah. Sudah tidak ternilai lagi. Jadi mahal banget begitu. Tapi setidaknya dari meme ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya menikahi gadis Bugis itu normalnya biaya pernikahannya itu 50 juta sampai 100 juta. Ini tentu saja pernikahan orang-orang biasa atau kalangan menengah. Nah, kalau pernikahannya orang-orang kurang mampu, biasanya akan jauh lebih murah. Dan ketika yang menikah adalah orang-orang super kaya, yaitu biasanya jauh lebih mahal, bisa sampai miliaran. Dan sebenarnya pernikahan orang kaya di mana-mana sama aja. Mau yang menikah itu orang Surabaya, mau yang menikah itu orang Jakarta atau Samarinda. Ya kalau yang menikah orang kaya ya pasti begitulah. Pesta pora kemudian menghabiskan miliaran dan segala macam. Tapi itu tidak pernah menjadi pemberitaan yang bombastis ketika yang menikah itu orang di luar Bugis. Tapi sekali yang menikah itu orang Bugis, orang kaya Bugis, maka itu diberitakan media seolah-olah memang semahal itu menikah dengan perempuan Bugis. Kan ada tuh pemberitaan, gadis ini uang panainya 3 miliar. Ya padahal di Surabaya pernikahan
miliaran juga banyak gitu dari kalangan orang-orang kaya. Jadi bukan karena dia Bugis aja gitu, tapi karena memang mereka kaya aja. Ya begitulah. Mari kita lihat seberapa besar biaya pernikahan di luar orang-orang Bugis. Nah, ini menurut pengalaman pribadi saja, kemudian menurut riset kecil-kecilan yang saya lakukan. Tentu saja bukan saya yang menikah, karena memang belum menikah. Begitu. Ya, proses lah. Nah, ini menurut pengalaman saja. Ketika saya tanya teman-teman saya, berapa sih sebenarnya biaya pernikahan? Dan angkanya memang cukup lumayan fantastis ya. Sekali menikah gitu. Mulai dari prewedding, kemudian mulai dari tunangan, akad, sampai resepsi, dan berbagai macam hal tetek bengek lainnya. Itu ya menghabiskan sekurang-kurangnya atau biasanya 50 juta sampai 100 jutaan gitu. Ya ini sebenarnya adalah sudah dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak terlalu sederhana tapi juga tidak mewah gitu. Ya pernikahan yang pada umumnya, dan sebenarnya angka 50 juta sampai 100 juta dalam sebuah pernikahan untuk hari ini itu sudah dipandang sebagai angka yang sangat wajar. Angka yang sangat wajar ya, saya nggak bilang murah, tapi jika kita menggunakan persepsi umum masyarakat Indonesia, 50 juta sampai 100 juta itu angka yang sangat wajar. Ini melihat fakta-fakta bahwa sedemikian itulah orang-orang kelas menengah menghabiskan uang untuk sekali resepsi pernikahan. Ya tentu saja kalau ada yang menikah akad di KUA, kemudian bikin pesta kecil-kecilan bersama teman dan keluarga, ya itu lain cerita. Ini kita sedang berbicara tentang umumnya orang Indonesia. Begitu. Nah, kalau kalian ada pengalaman tentang menikah, berapa sih biaya pernikahan, seribet apa sih pernikahan, dan berbagai macam hal lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi kesimpulan pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semurah-murahnya biaya menikah, ia tetap mahal. Semurah-murahnya nikah, ia mahal. Kalau ada yang bilang, menikah itu murah kok, yang mahal gengsinya. Ya memang begitu, akadnya mah murah, tapi yang mahal kan persepsinya. Resepsinya maksud saya, sorry. Yang mahal kan pestanya, yang mahal kan ngundang tamu dan segala macam, dan berbagai macam pretelan-pretelan pernikahan yang hari ini belum bisa benar-benar dilepaskan oleh masyarakat kita. Dan ya kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat, karena begitulah kebudayaan atau tradisi yang berkembang di masyarakat Indonesia begitu. Ya kalau kalian ada yang nikah akad di KUA dan kemudian bikin pesta kecil-kecilan dan bilang itu murah, ya memang itu murah. Tapi itu kan tidak lumrah. Saya harus katakan bahwa di Indonesia hal seperti itu masih dianggap tidak lumrah. Lalu kenapa kemudian ketika menikahi gadis Bugis menghabiskan 50 sampai 100 juta, kemudian menikah dengan perempuan yang bukan Bugis juga menghabiskan angka 50 sampai 100 juta? Dan kenapa justru pernikahan Bugis yang dianggap mahal? Padahal kalau dilihat dari segi nominal, ya beda-beda tipis pada akhirnya. Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan stigma atau persepsi bahwa menikahi gadis Bugis itu mahal. Yang pertama adalah karena dalam tradisi Bugis Makassar kita mengenal dengan istilah uang panai untuk menyebutkan nominal yang harus diserahkan oleh pihak pria. Uang panai ini kemudian menjadi istilah yang sangat populer, bahkan menjadi semacam sinonim untuk kata mahal. Jadi kalau orang menyebut uang panai, ya berarti sisi sebaliknya adalah mahal. Jadi ibarat kata koin gitu. Sisi yang satunya adalah uang panai dan sisi yang satunya adalah mahal. Jadi orang kalau menyebutkan uang panai, pikirannya itu selalu mahal, 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 mahal. Begitu seterusnya. Istilah ini kemudian menjadi sangat populer. Dan sampai saat ini, ya begitulah yang kita bayangkan ketika menyebutkan uang panai, orang selalu berpikir tentang Bugis dan mahal. Kemudian yang faktor kedua adalah dalam masyarakat Bugis dan Makassar, uang panai ini menjadi pembicaraan publik. Nominal uang yang diserahkan oleh pria ketika hendak menikahi perempuan itu menjadi perbincangan publik. Jadi kalau ada orang-orang yang menikah di Bugis atau Makassar, itu lumrah saja ibu-ibu di sana, lumrah saja masyarakat di sana bertanya tentang nominal, berapa uang panai yang diserahkan pria. Atau dengan kata lain, berapa sih uang yang diserahkan pria tersebut untuk mengadakan pesta pernikahan dengan istrinya begitu. Ya kurang lebih sebenarnya kan pertanyaannya begitu. Pihak yang bersangkutan, keluarga yang mengadakan pesta juga akan menjawab. Ya misalkan 50 juta uang panainya. Kemudian ada yang bilang 100 juta. Kemudian di pernikahan lain 150 juta. Jadi semakin tinggi uang panai yang berhasil diperoleh oleh keluarga perempuan, itu kayaknya semakin membuat reputasi atau memberikan kebanggaan tersendiri.
Jadi ujung-ujungnya adalah uang panai di sana itu seringkali menjadi pertaruhan reputasi nama keluarga. Jadi makanya ketika ada keluarga perempuan, mereka akan mencoba memberikan patokan uang panai yang tinggi untuk mempelai atau calon menantunya. Karena kenapa? Karena ketika mereka berhasil mendapatkan uang panai yang tinggi, itu akan dieluh-eluhkan di masyarakat, akan dipuji-puji, akan disanjung-sanjung begitu. Dan ketika yang terjadi sebaliknya, uang panainya kecil, ya itu menjadi semacam kadang-kadang ya, menjadi bahan cibiran. Dan sebenarnya inilah yang menjadi persoalan. Karena tidak semua orang mampu memenuhi uang panai tersebut. Tapi dalam proses penentuan uang panai, itu sebenarnya pihak perempuan itu atau keluarga perempuan itu tidak sendirian. Memang ada diskusi antara laki-laki dan perempuan hingga terjadi kesepakatan. Dan ini terjadi dalam tradisi budaya di Indonesia manapun gitu ya, bahwa keluarga perempuan akan menawarkan atau memberikan tawaran tersendiri dengan angka-angka atau kode-kode tertentu lah, bahwa ketika hendak menikah dengan keluarga kami, setidaknya biaya yang harus disediakan seperti ini. Karena kami ada keluarga ratusan orang, kami harus mengundang ini dan segala macam. Ya dengan alasan-alasan yang masuk akal tentu saja. Kemudian yang ketiga adalah kerjaan media. Ya tentu saja media ini memainkan peran penting terlebih dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan yang teknologi serba maju gitu, perkembangan internet dan lain segala macam. Kita seringkali melihat pemberitaan di media sosial, di kanal-kanal berita bahwa ada berbagai atau ada beberapa kasus pernikahan Bugis Makassar yang melibatkan uang sampai miliaran rupiah. Jadi pernikahan yang digambarkan di berita itu bahwa gadis ini mendapatkan uang panai 3 miliar, 1 miliar, mobil dan segala macam dan lain hal. Padahal di tempat lain juga sering terjadi jika yang menikah itu orang kaya gitu. Ya jangan kan cuma ratusan juta, bahkan ada yang menghabiskan puluhan miliar hanya untuk sekali pernikahan. Dan itu lumrah saja bagi orang-orang kaya. Itu tidak pandang bulu suku apapun itu. Kalau ada duit ya bisa-bisa saja menggelar pernikahan seperti itu. Tapi lagi-lagi media memainkan peran penting di sini. Kemudian yang diangkat-angkat adalah sisi kebudayaannya, yaitu uang panai dan nominal yang dikeluarkan oleh orang kaya tersebut untuk meminang gadis pujaannya. Setidaknya kurang lebih 3 tadi itu adalah faktor-faktor yang menurut saya menjadi penyebab kenapa stigma bahwa perempuan Bugis itu mahal, dalam tanda kutip ya, itu merebak atau tumbuh subur dalam benak pikiran masyarakat Indonesia. Kemudian memang ada lagi hal yang unik. Di Makassar untuk menentukan nominal uang panai seseorang itu memang seringkali didasarkan atau dilandaskan pada beberapa faktor tertentu. Misalkan gadis ini lulusan apa? Apakah dia S1, D3, atau SMA? Kemudian apakah gadis ini cantik atau tidak? Kemudian apakah keluarga gadis ini terpandang atau tidak? Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan itu biasanya nominal uang panai yang ditetapkan oleh keluarga wanita itu semakin mahal. Kemudian apalagi kalau dia sudah berpendidikan, kemudian cantik dan berasal dari keluarga terhormat, maka nominal uang panai yang ditetapkan atau dipatok oleh keluarga wanita itu semakin tinggi. Karena kenapa? Karena keluarga wanita tersebut merasa bahwa anaknya layak dinilai atau dihargai sedemikian mahal. Dan sebenarnya persoalan utamanya adalah di sini. Karena nilai seorang perempuan tidak bisa dinilai dari nominal atau angka-angka rupiah uang panai. Apalagi dalam hal ini seolah-olah menggambarkan sebuah transaksi. Ketika dalam hal ini perempuan bisa dilihat sebagai barang yang semakin bagus, semakin tinggi kualitasnya, maka harganya akan semakin mahal. Dan harganya dinilai dalam bentuk nominal. Padahal tidak ada harga yang lebih pantas diterima oleh perempuan kecuali kesetiaan dari laki-laki yang diperoleh selama hidupnya. Tapi kita nggak boleh menghakimi atau menjudge tradisi atau budaya masyarakat tertentu. Karena lahirnya sebuah tradisi dan budaya itu biasanya punya landasan historis yang sangat kuat. Nah, konon katanya, uang panai yang ada di masyarakat Bugis Makassar itu bermula saat Belanda menjajah Nusantara. Kala itu, tentara-tentara Belanda yang ada di sana itu suka sekali menikah dengan gadis-gadis yang cantik. Tapi ketika dia telah menemukan gadis Bugis atau gadis Makassar yang lebih cantik, maka istri yang sebelumnya dia nikahi itu dia ceraikan dan kemudian menikah dengan perempuan yang lain. Hingga terjadi nikah cerai dan nikah cerai dan nikah cerai. Dan kemudian dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak perempuan tentu saja. Makanya orang tua para gadis itu berpikir bagaimana caranya agar laki-laki tidak semena-mena menikahi gadis dan kemudian menceraikan. Maka mereka membuat sebuah aturan atau membuat sebuah kebijaksanaan yang disebut uang panai. Dan uang panai ini kemudian menjadi semacam benteng untuk melindungi perempuan begitu. Jadi kalau ada laki-laki Belanda yang ingin menikahinya, maka akan disodorkan nominal yang tinggi supaya
Kelak, laki-laki ini tidak berpikir untuk menikah lagi, karena untuk sekali menikah saja harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, tradisi ini kemudian bertahan dan berlaku untuk laki-laki manapun yang ingin menikahi gadis Bugis. Dia harus menyanggupi atau setidaknya memberikan uang panai dengan kesepakatan tertentu bersama dengan keluarga dari gadis tersebut. Kemudian, uang panai juga dinilai bahwa ini adalah sebuah ujian untuk pihak laki-laki. Seberapa dia gigih atau seberapa kuat dia mau memperjuangkan kekasihnya. Apakah dengan tantangan seberat ini dia mau tetap maju dan menghalalkan kekasihnya, atau justru patah arang dan menjadi seorang pecundang. Ya kurang lebih begitulah filosofisnya gitu ya. Tapi semulia apapun niat dan landasan historis dari uang panai, kenyataannya di lapangan banyak yang menilai bahwa hal ini sudah sangat bergeser jauh dari yang semestinya. Saat ini uang panai justru lebih dekat kepada motif ekonomi dan gengsi belaka. Hal ini juga bisa dilihat dengan keluarga perempuan yang berlomba-lomba untuk meninggikan uang panai tanpa memperdulikan atau tanpa memperhatikan kesanggupan yang rasional dari pihak laki-laki. Bayangkan saja jika gaji kita hanya UMR 3-4 juta kemudian ditodong dengan uang panai sampai ratusan juta. Ya kan sebenarnya kurang masuk akal ya secara hitung-hitungan matematis ekonomi begitu. Ya kurang lebih begitu saja ya video kita kali ini. Intinya menikah di Indonesia itu mahal. Kapan-kapan kalau ada yang tertarik kita akan bahas perbandingan biaya pernikahan yang dihabiskan di negara-negara lain, kemudian biaya pernikahan yang dihabiskan oleh orang-orang Indonesia dalam sekali pernikahan. Oh ya, jika menurut kalian aku ada keliru atau ada salah, silakan koreksi di kolom komentar. Kita diskusi di situ dan memperluas wawasan bersama. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam kumbang kidal, kiri jalan terus.